Selamat siang, para investor yang budiman. Bertemu lagi saya Budi Setianto, kreator dari EasyStock, yaitu aplikasi eh, stock valuation dengan berbasis fundamental analysis yang sudah available, bisa diakses secara free melalui Google Play. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan membahas emiten-emiten di sektor industri agriculture yang sudah merilis laporan tahunan 2020 per 31 Desember 2020. Ya, kita akan melihat apakah saham-saham ini masih mempunyai upside potensial atau malahan punya downside potensial. Tentunya kita harus membandingkan dengan nilai wajar yang kita kenal intrinsic value atau true value. Dengan metode EasyStock yang bisa Anda akses secara free melalui Google Play. Ini Anda bisa klik Google Play, Anda bisa klik EasyStock. Anda akan menemukan lingkaran gambar hijau dan merah. Anda klik di sini. Anda open dan Anda akan keluar tampilan 4 bendera: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Akan tetapi pada saat pre-launching ini hanya Indonesia saja yang kita bisa akses, yaitu ada 721 saham yang listed di Bursa Efek. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ke aplikasi, kita akan membahas apa yang disebut nilai wajar. Mungkin para pemirsa, para investor belum atau kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan nilai wajar atau nilai sebenarnya, true value. Saya mencoba menganalogikan apabila Anda masuk ke pasar mobil bekas. Kalau pasar mobil baru tentunya sudah ada price list-nya. Pasar mobil bekas sudah ada juga price list yang dibuat oleh para dealer atau para penjual mobil. Sedangkan kalau kita ibaratkan dengan saham, kalau saham yang sudah masuk bursa itu saham bekas. Kalau saham baru Anda beli di IPO, yaitu perusahaan-perusahaan yang akan listed. Dan itu Anda beli dulu sebelum masuk ke pasar modal atau pasar sekunder di sini, pasar bekas. Kalau mobil, andaikan Anda tertarik untuk membeli mobil merek Avanza tahun 2015. Katakan harga pasarnya itu 100 juta. Saya nggak tahu persis harga sebenarnya berapa itu. Katakan 100 juta. Dan itu beredar luas informasinya, Anda bisa browsing. Kira-kira pasarannya itu 100 juta atau ada range lah, katakan 100 sampai 110 juta. Oke. Andaikan Anda menemukan sebuah mobil dengan tahun yang sama, merek yang sama, dengan harga pasaran seperti itu, apakah Anda layak langsung membeli mobil itu? Tentunya tidak. Anda tidak bisa langsung transfer melihat fotonya di online. Nggak mungkin. Anda harus lihat fisiknya. Dan apa yang Anda lihat dari fisik sebuah mobil Avanza 2015? Pertama jelas Anda lihat bodinya. Bodinya masih mulus atau enggak, atau sudah penyok, atau sudah bekas ketokan, bekas tabrakan, dan lain-lain. Catnya masih orisinil, atau catnya sudah berubah bentuk, catnya sudah pudar, dan lain-lain. Berikutnya pasti Anda melihat kondisi bannya. Masih botak atau masih mulus, masih layak pakai. Kemudian terpenting lagi Anda lihat kondisi mesin. Suara mesin gimana?
buangan dari mufflernya asapnya seperti apa. Anda lihat riwayat dari perawatannya. Anda lihat interiornya. Jadi banyak hal sebelum Anda memutuskan. Tentunya ada seorang yang menawarkan mobil Avanza tahun 2015, kondisi mulus sama sekali. Ditawarkan kepada Anda, itu bisa karena dia menonjolkan keistimewaan kayak low mileage, tangan pertama, wanita jarang dipakai, dan edisi khusus dan lain sebagainya. Ditawarkan dengan harga 180 juta. Secara logis Anda jelas akan menolak. Nah, apa yang terjadi di pasar saham? Bagaimana barang-barang bekas itu? Nah, dalam konteks ini kita membahas saham agriculture. AALI, Astra Lestari, DSNG, LSIP, London Sumatra Plantation, SIMP, Salim, dan TBLA. Kita kan harus tahu nilai wajar mereka berapa. Pantaskah kita beli atau sudah tidak pantaskah karena harganya sudah terlalu tinggi? Nah, itu baru bisa Anda tentukan posisi saham-saham itu setelah Anda menghitung atau memperoleh nilai wajarnya. Bagaimana memperoleh nilai wajarnya? Wah, itu melalui proses perhitungan yang sangat panjang, rumit. Yang banyak metode di pasar adalah metode EBITDA, earning before interest, taxes, amortization, and depreciation. Earning before interest and tax. Di dalam konteks ini, di dalam konteks easy stock jelas mengkritisi dan tidak menggunakan ini. Karena terpenting di dalam bisnis itu adalah suatu cash flow. Sedangkan pajak itu suatu yang harus dibayar. Kalau nggak dibayar, dia akan ditunda, akan ibaratnya dirapel di tahun berikutnya dan ditambahin denda. Jadi suka atau nggak suka harus dihitung di awal, nggak bisa ditunda-tunda. EBITDA juga sangat tidak lengkap, tidak kompresif, tidak memperhitungkan sisi neraca, tidak memperhitungkan belanja modal, dan banyak lagi kelemahannya. Metode lain seperti price earning ratio, dia tidak hanya melihat satu sisi, earning toh. Earning after tax oke, dibagi jumlah saham. Hanya itu yang dipakai. Discounted cash flow. Kebanyakan tidak memperhitungkan belanja modal dan mereka skip neraca. Sedangkan metode easy stock itu sangat komprehensif, meliputi semua perhitungan karena saham ini valuasi daripada easy stock ini memperhitungkan atau menggunakan rumusannya Benjamin Graham. Nah, ini. Benjamin Graham adalah seorang profesor dari Columbia University yang hidup di periode tahun 50-an, 40-50, yang merupakan guru dari Warren Buffett. Warren Buffett Anda pasti kenal semua, adalah orang yang masuk di ranking 5-10 besar dunia yang hanya berbisnis investasi saham. Dan dia bertahan selama hampir 40 tahun. Selalu berada di range 10 besar. Selalu. Dia tidak pernah keluar dari bracket 10 besar. Formulasi easy stock ini memang mengadopsi formulasi Benjamin Graham dan Warren Buffett. Kalau Benjamin Graham kita mengekstrak dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor yang merupakan Bible-nya investor, value investor atau investor yang berdasarkan valuasi.
Dan buku Warren Buffett yang kita ambil dari Warren Buffett Way, karangan Robert siapa, kami agak lupa, Robert Huxton kalau nggak salah. Ya. Pernyataan Warren Buffett di dalam buku berjudul Warren Buffett Speak, karangan Janet Low, bahwa gaya investasi dia itu berkiblat 80% dari Benjamin Graham dan 15% dari Philip Fisher. Nah, Philip Fisher itu melakukan suatu ulasan yang sangat komprehensif dalam bukunya Common Stock and Uncommon Profit. Itu buku yang sangat terkenal, direkomendasi oleh Warren Buffett dan merupakan buku pegangan beliau. Bisnis analisis ini adalah menganalisa banyak hal di dalam suatu emiten yang terkait kepada aspek kualitatif. Kualitatif tentunya tidak bisa kita kuantify menjadikan angka. Katakan bagaimana kita menilai leadership style daripada CEO-nya. Hubungan dengan antara owner atau manajemen dengan labor unionnya. Bagaimana nilai daripada kekuatan brand produk dari suatu perusahaan. Kekuatan distribusinya. Kita tidak bisa menilai kecuali itu sudah berbentuk angka kinerja. Seperti tingkat penjualan, tingkat laba bersih setelah pajak, laba kotor, dan lain-lain. Pengelolaan antara aset dan utang, belanja modal atau pengembangan usaha, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita lihat situasi sekarang. Nah, ini kenapa saya tampilkan dua grafik. Saya ingin menjelaskan secara singkat antara pasar uang dan pasar modal. Dan kaitannya di mana? Anda lihat grafik ini. Yang di atas itu pasar uang. Yang di bawah pasar modal. Diwakili oleh IHSG. Indeks harga saham gabungan. Sedangkan pasar uang itu diwakili oleh surat utang negara yang kita mengistilahkan sebagai government bond yield. Jadi yieldnya. Semakin yieldnya itu naik atau semakin tinggi ekspektasi investor, dana akan berpindah dari pasar modal ke pasar uang. Lihat di posisi awal, waktu awal pandemi antara Januari-Maret, itu indeks turun drastis hampir 40%, dibarengi pada saat yang sama, itu naiknya ekspektasi yield. Jadi disitulah korelasinya. Dan easy stock ini menggunakan external faktor, ada dua. Satu adalah government bond yield, karena government bond yield yang tenor 10 tahun ya, itu sudah merupakan benchmark bagi investor global untuk masuk atau menganalisa atau menilai investasi di negara lain, di luar negaranya. Atau bahkan di negaranya mereka juga gitu. Jadi dua hal ini sangat berkaitan, kita sudah adopsi di dalam formulasi easy stock. Yang kedua adalah industri growth average. Anda berada di industri apa? Misalnya sekarang kami lagi membahas industri pertanian, agriculture, agribisnis. Ya kita memberikan rata-rata growth-nya seperti apa. Gitu. Cuma terkadang juga tergantung dari emitennya, Oke, indeks harga saham dimotori oleh LQ45. Ada 45 saham yang liquid dan kelima saham yang akan kita bahas di dalam webinar kali ini itu tidak ada yang masuk di dalam list LQ45. Kita bisa Astra Argo Lestari, Dharma Satya Nusantara atau DSNG,
London Sumatera Indonesia LSIP, Salim Infomas SIMP, dan Tunas Baru Lambung TBLA. Semuanya bergerak di CPO. Nah, CPO ini memang dalam kondisi yang coba kita periksa, ini kebetulan kita nggak bisa akses, tapi saya akan lihat aja, kita akses di mana, CPO, indikator. Nah, kita lihat posisi CPO palm oil ya. Mohon maaf saya belum bisa menampilkan karena masalah teknis, tapi yang jelas saya bisa menjelaskan kepada Anda CPO itu naik sejak bulan Mei 2020. Itu berada di level 2000, sekarang udah naik 2 kali lipat lebih, sekarang posisinya di 4118. Jadi saham-saham ini adalah saham-saham yang menarik karena mempunyai sentimen positif daripada kenaikan harga CPO. Oke, kita lihat satu-satu. Astra Argo Lestari, perusahaan milik grup Astra, itu terjadi rally yang cukup cepat, tetapi agak berfluktuasi antara bulan Oktober sampai akhir tahun 2020, kemudian turun lagi, dan kondisi sekarang fluktuatif, masih flat ya trennya. Oke. Kedua, saham yang kita bahas adalah saham di DSNG. DSNG itu juga mengalami kenaikan sampai akhir tahun, kemudian turun, dan sekarang pertumbuhannya flat. Coba kita lihat berapa sih market cap terbesar. Market cap terbesar itu adalah Astra Argo Lestari, kemudian London Sumatera Plantation, Salim Infomas, dan DSNG. Jadi agak jauh ya kalau Astra Argo Lestari terkait sama market cap-nya. Market capitalization yaitu jumlah saham beredar dikalikan dengan harga pasar ya. Nah itu kita bahas selanjutnya untuk saham LSIP, London Sumatera Plantation, sama trennya itu naik dulu. Ini sampai akhir tahun, kemudian turun dan bergerak flat. SIMP itu juga naik sama dengan trennya dari bulan 9, bulan 10 atau bulan 10 sampai akhir tahun 2020, kemudian turun lagi, tapi sekarang mulai naik lagi. Nah, apakah dengan keluarnya laporan keuangan bisa diantisipasi sebagai kenaikan daripada tren kenaikan harga? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke. TBLA, Tunas Baru Lambung, itu juga polanya kira-kira sama, cuma trennya dia masih uptrend tapi sangat landai ya trennya. Trennya tidak cepat gitu ya. Tidak berbentuk slope yang tinggi gitu. Nah, hot news-nya apa? AALI labanya ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya rugi. Jadi kalau laba itu, kalau dia mencetak laba dari sebelum rugi, memang dianggap suatu peningkatan. Tapi apakah itu mencerminkan sesuatu sinyal bahwa saham itu layak dibeli? Oh, kita nggak bisa sesederhana itu. Seperti yang kami sudah jelaskan di awal, Anda perlu mengetahui nilai wajar. Nilai sebenarnya dari saham itu berapa? Itulah yang terpenting. Nah, peningkatan sejalan dengan pertumbuhan pendapatan ya.
betul otomatis. Pendapatan yang berasal dari posisi tahun lalu yang rugi sekarang untung kan gitu. Kemudian saham DSNG apa newsnya? Penjualan meningkat di tahun ini 2020 dari 5,7 naik 6,7. Meskipun ada kenaikan beban pokok, biaya beban pokok. Laba brutonya tumbuh meskipun nggak terlalu tinggi. Berikut saham TBLA. Ini mencetak pendapatan 10,8 triliun. Ini lebih tinggi dibanding pencapaian tahun kemarin yang hanya 8,5 triliun. Memang kalau lihat dari grafik naiknya TBLA lumayan trennya masih naik ya. Oke. Kemudian LSIP laba tahun lalu melesat dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang itu 690. Tahun lalu hanya 250. Kenaikannya itu 2 kali lipat. Double. SCMP yang merupakan induk perusahaan LSIP itu laba bersihnya jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang merugi. Di dalam masa pandemi kita melihat bahwa saham-saham seperti SCMP, LSIP, TBLA, DSNG, bahkan AALI, atau kita simpulkan semua saham yang kita bahas, AALI, DSNG, TBLA, dan SCMP, semuanya naik. Meskipun AALI dari rugi jadi laba. Tapi kan kita bisa nyatakan itu naik, performance-nya naik. Pertanyaan yang timbul adalah justru mereka mengalami kenaikan performance daripada sisi earning-nya pada saat pandemi melanda dunia. Kenapa? Apakah mereka secara real performance-nya memang bagus? Memang secara angka mereka naik. Ya sebetulnya sudah boleh dibilang real. Tapi maksud saya apakah betul-betul kalau kita bicara volume perdagangannya. Nah tentunya angka ini bisa dicerminkan karena harga satuan dari CPO dunia itu naik 2 kali lipat. Yang tadi saya sudah jelaskan naik 2 kali lipat. Itulah yang menyebabkan kinerja perusahaan-perusahaan ini terlihat sangat-sangat bagus. Gitu. Oke. Sekarang kita mau bahas gimana sih mencari nilai wajar saham itu. Saya akan buka bagaimana sumbernya, dari mana bisa kita melesat berhitung. Nah, kita harus ngambil laporan keuangan laporan keuangan dalam bentuk long list, bukan laporan short list. Laporan long list ini seperti yang ada di display yang Anda lihat, itu kira-kira halaman depannya seperti ini, laporan auditor. Itu rata-rata jumlahnya nggak kurang dari 50 lembar. 50 halaman, sorry. Malahan perusahaan-perusahaan yang kelas blue chip itu halamannya bisa 300 lembar. 200 lembar, 300 lembar. Dan kita tidak menggunakan laporan short list. Short list ya seperti ini. Short list itu hanya menampilkan profit and loss, neraca, dan cash flow. Tidak ada informasi tentang berapa jumlah belanja modal. Tidak ada informasi mengenai pendapatan lain-lain yang bukan pendapatan core bisnisnya, atau yang terjadi hanya
incidental, bukan rutin atau non-recurring income atau biaya. Nah, itu kita harus perhitungkan. Karena di dalam istilah auditing keuangan itu ada yang dikenal istilah-istilah window dressing. Ada yang dikenal istilahnya kosmetik. Hal-hal itu tidak dilarang di dalam praktek-praktek akuntansi. Tetapi kita sebagai investor yang akan menemukan nilai wajar, itu kita harus tahu dan harus memasukkan faktor-faktor itu. Faktor pendapatan dan biaya yang bukan recurring, yang bukan rutin. Sebagai contoh, apabila Anda melihat suatu emiten yang terjadi lonjakan, baik dalam laba bersihnya atau penjualannya, apakah serta-merta Anda harus mengambil sinyal ini sebagai sinyal untuk membeli? Tunggu dulu, itu bukan nilai wajar. Apakah real labanya segitu? Belum tentu. Apakah real penjualannya segitu? Belum tentu. Banyak emiten-emiten, perusahaan-perusahaan yang memasukkan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain atau pendapatan non-recurring bisa seperti penjualan fixed asset yang bisa berupa penjualan tanah, penjualan armada mobil, penjualan hal-hal yang tidak terkait kepada core bisnisnya dia. Kalau dia bisnisnya kelapa sawit, kenapa untungnya dapat jual mobil atau jual tanah? Jual armada, misalnya mobil double cabin ada 50 unit yang dijual. Tentunya angkanya lumayan mahal. 50 unit kalau masih laku 100 juta atau laku 200 juta. Itu udah berapa? 50 unit kali 100 juta aja udah 5 miliar. Bisa ada penambahan 10 miliar. Kalau jual tanah, dia jual tanah 20 miliar. Apakah itu bisnis jual CPO? Nah, tentunya bukan. Itu harus kita abaikan. Artinya kalau pendapatan kita harus hilangkan, kalau biaya kita harus tambahkan. Adapun juga biaya-biaya seperti yang masuk kategori accounting treatment. Apa itu? Biaya seperti laba rugi kurs, foreign exchange. Itu kan hanya pencatatan akuntansi. Realnya nggak seperti itu. Banyak pendapatan yang akan diterima, pajak yang dibayar di depan. Itu sebetulnya tidak real. Itu harus dihilangkan, diabaikan. Kalau dia plus diminuskan, kalau dia min dipluskan. Karena kita harus membalikan sesuatu apabila itu menimbulkan pendapatan kita hilangkan. Kalau kita menimbulkan itu biaya, kita juga hilangkan biaya, artinya kita tambahkan. Supaya kondisi core business-nya kita bisa temukan sehingga saat kita when it's come to true value calculation, kita menggunakan data-data yang valid. Gitu. Oke. Nah, ini kita lihat aja laporan keuangan 2020, laporan tahunan ya. Di sini memang semuanya laba bersihnya positif. Net current asset-nya dibandingkan dengan utang jangka pendek atau net working capital itu rata-rata masih positif meskipun ada beberapa negatif kayak SCMP itu udah negatif. Net current asset dikurangi utang jangka pendek aja udah negatif. TBLA masih positif. LSIP itu positif. DSNG negatif.
AALI positif. Kalau suatu emiten di dalam kinerja keuangannya kita temukan bahwa net working capital negatif, sudah pasti nilai likuidasi udah pasti negatif. Karena net working capital itu akan dikurangi sama utang jangka panjangnya. Akan lebih tertekan negatifnya. Jadi intinya adalah suatu emiten tingkat earning itu kan kita bicara laba bersih setelah pajak. Kita harus kaitkan dengan biaya dan pendapatan yang non recurring yang harus diabaikan. Dan kemudian kita akan memasukkan unsur depreciation yang itu sebetulnya plus buat perusahaan dan belanja modal yang min buat perusahaan. Apabila selisih daripada depreciation kurangin belanja modal itu negatif, tentunya itu akan mengurangi laba bersihnya. Laba bersih suatu perusahaan apakah bisa menutup defisit neraca? Bisa saja. Kalau dia punya growth yang bagus, dia punya tren yang bagus. Tetapi juga angkanya juga harus bisa nutup. Kalau tingkat defisit neraca itu tinggi sekali, tentunya dia tetap tidak bisa nutup. Kalau nggak bisa nutup, namanya valuasinya negatif. Di situ Anda nanti akan bisa menemukan valuasi negatif di easy stock kita. Oke, sekarang kita lihat secara garis besar, secara grafik aja. AALI itu sebetulnya net profitnya itu trennya lagi menurun. Free cash flow juga lagi menurun. Net working capital itu menguat karena dia sebelumnya negatif. Oke. DSNG itu rata-rata flat. Rata-rata flat, net working capital, net profit, free cash flow-nya tidak bergerak signifikan. Kalau LSIP itu malah net working capital turun. Kalau net working capital berarti ada pembebanan daripada hutang jangka pendek. Nah, net profitnya naik tapi tidak signifikan. Free cash flow-nya lumayan naik ya. Kita lihat dari grafik. SIMP induknya itu juga kondisi free cash flow-nya menurun, tapi laba bersihnya naik, net working capital-nya masih flat. TBLA ini kuat di neraca, tapi earning-nya itu flat. Oke. Nah, kita lihat di sini rasio keuangan, ada return on equity, ada debt equity ratio, ada net profit margin, gross profit margin, return on asset, dan price earning ratio, CFM mungkin kita nggak terlalu pakai. Nah, di situ yang tertinggi ROE-nya adalah DSNG dan TBLA. Bisa jadi karena beban hutangnya itu nggak seberat emiten ketiga emiten yang lain karena dia kuat di neraca. Gitu. Debt equity ratio itu DSNG itu yang paling tinggi sama Tunas Baru Lampung terkait sama rasio hutang dibandingkan equity. Dari segi net profit margin itu LSIP yang tinggi banget, itu 44. Oh, ini mungkin terbalik, jadi net profitnya 18, net profit marginnya 18, gross profit marginnya 44. Oke, berikut tabel berikut di bawahnya kita melihat valuasinya.
Valuasinya ini kalau kita lihat keterangan nih warna ini kuning semua dan ada warna orange. Kalau kuning itu sebetulnya punya potensial upside tapi ada downside-nya. Jadi kalau nilai wajar tuh ada dua, tertinggi dan terendah. Kalau Anda orang-orang teknikal, itu pasti memahami support dan resistance. Nah ini sama. Nah kalau ICMP itu sudah overvalue kemahalan. Nah harga kemahalan ini berarti harga itu semua overvalue di atas nilai wajarnya. Di situ bisa dilihat harga closing price-nya 494 tapi value tertinggi cuma 270. Terlalu jauh. Kalau yang emiten lain itu valuasi tertinggi 15.200 untuk AALI di atas harganya 11.000. DSNG juga 670 masih di atas closing price-nya 620. LSIP itu 1.432 di atas harganya 1.370. Oke. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya itu seperti ini. Ini adalah flow dari stock valuation, easy stock. Jadi bagaimana ini bekerja? Data yang kita pakai adalah, seperti saya telah sampaikan, adalah quarterly financial report yang berasal dari Bursa Efek. Kemudian berasal, kalau nggak ada di Bursa Efek, ada di company official website. Nah, yang saat ini keluar, tapi bahasa cuma ada 60 emiten, itu laporan tahunan. Artinya sudah 12 bulan dari awal 2020 sampai akhir. Nah, apa yang kita lakukan karena laporan keuangan itu ada 4 sesi, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Prinsipnya di sini dalam formulasi easy stock, semua laporan keuangan harus di-annualize, harus disetahunkan, atau harus dibikin 12 bulan. Kalau kuartal pertama itu cuma 3 bulan, ya kali 4. Kalau semester itu 6 bulan, ya kali 2. Kalau laporan keuangan kuartal ketiga per 30 September, ya kali 4 per 3. Kalau laporan tahunan sudah genap 12 bulan. Jadi kita tidak perlu untuk mengalihkan lagi. Dan intinya pelaporan sebelum kuartal keempat atau tahunan itu kita prediksikan untuk 12 bulan. Ya, realnya belum tentu, tapi ini kan perkiraan. Karena di dalam bisnis itu tidak ada sesuatu yang pasti, tetapi kita harus melakukan ekstrapolasi, kita harus melakukan prediksi-prediksi yang mempunyai nilai ilmiah, yang tidak ngawur lah. Nah, kalau kita lihat dari bagan ini, dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya, itu kita lihat profit and loss statement, cash flow statement, dan balance sheet statement, ditambah dengan auditor notes. Di auditor notes yang setelah saya bilang tadi, kalau kita lihat shortlist, laporan shortlist itu ada profit and loss, ada cash flow, ada balance sheet, malah ada namanya equity changes. Itu kita melihat dividen di situ. Tapi ada yang missing kalau kita tidak memasukkan catatan auditor adalah akumulasi depresiasi, yaitu penambahannya, kemudian penambahan dari belanja modal antara tahun periode sebelumnya sampai periode ini itu berapa, yang kemudian ada status piutang-piutang yang sudah jatuh tempo melebihi dari jangka waktu 3 bulan, yaitu 90 hari. Nah, kalau di perbankan itu kita akan menemukan NPL.
non-performing loans yang tidak akan Anda peroleh di laporan shortlist. Kemudian biaya atau pendapatan non-recurring. Itu juga hanya bisa ditemukan di laporan long list. Oke. Dari situ kita akan mengekstrak perhitungan free cash flow. Free cash flow itu adalah net profit after tax ditambah dengan depresiasi dikurangi belanja modal ditambah kurang pendapatan biaya non-recurring. Nah, kita akan memperoleh free cash flow per saham. Nah, free cash flow per saham itu kita akan ekstrapolasi, kita akan prediksi ke depan dengan menggunakan atau memasukkan faktor pertumbuhan average industry. Dari sisi balance sheet, kita akan menemukan net working capital dan surplus atau defisit balance sheet. Kedua extraction ini kita kombinasikan dengan angka proyeksi, kita masukkan faktor government bond yield, kita masukkan discount factor, kita proyeksikan selama 10 tahun ke depan, dan kita menggunakan margin of safety, yaitu adalah pakemnya Benjamin Graham di dalam melakukan perhitungan nilai wajar ya. Nah, keluaran nilai wajar ada dua, tertinggi dan terendah. Baik, kita sekarang balik ke aplikasi kita. Aplikasi yang bisa diakses secara free melalui mobile Android. Kita jelas tahu bahwa hanya Indonesia yang bisa diakses karena negara lain belum ada aplikasinya, belum running. Di bawah itu ada tulisan forecast simulator. Apa itu? Forecast simulator adalah suatu aplikasi atau fitur yang Anda bisa gunakan untuk perusahaan Anda sendiri. Bisa saja Anda yang mengakses aplikasi ini Anda punya perusahaan startup. Bisa aja Anda mempunyai perusahaan yang sudah jalan sekian tahun. Bisa saja Anda ingin menilai perusahaan tempat Anda bekerja yang belum listed atau yang mempunyai rencana untuk listing di kemudian hari. Kita buka, klik. Nah, oke, di sini tampilannya di tempat kami ya, PT ABCDEF, bidang usaha supplier komputer, industri jasa, dan lain sebagainya. Sekarang kita klik yang warna hijau dengan check mark. Nah, itu terlihat non BR itu non bursa ya. Jadi report yang kita mau cantumkan report status kapan. Nah, sini kebetulan kita tulis Q4 2019. Sekarang sudah available sebetulnya Q4 2020. Bagi Anda yang ingin melaporkan SPT, tentunya Anda sudah menyelesaikan laporan keuangan untuk periode tahunan 2020. Nah, di situ ada beberapa parameter-parameter yang perlu Anda isi. Pertama, revenue growth average, pertumbuhan rata-rata industri di mana Anda berbisnis. Kemudian ada government bond, ini default 6,72. Yang kami maksud default adalah data ini kita update setiap hari setelah after trading hours, dan kita update dalam satu hari itu 3 kali update. Pertama setelah booking hours ya, start jam 5-an, 18, kemudian jam 21 dan jam 12 malam. Jadi akurasinya akan terjaga karena bisa saja pihak-pihak operator itu belum memasukkan atau lupa mengupload atau terlambat mengupload data-data ke ranah publik seperti CNBC,
Bloomberg. Tetapi umumnya kalau government bond mereka tidak pernah terlambat, mereka cepat cepat melakukan update secara cepat. Begitu trading hours sudah selesai, mereka akan tertampil posisi pada hari itu. Tetapi kalau bicara data-data keuangan, tentunya adalah data laporan kuartalan perusahaan. Nah, saat ini baru ada 60 perusahaan yang merilis laporan keuangan tahunan. Oke. Nah, komponen-komponen di bawah setelah revenue growth average dan government bond yang merupakan dua faktor eksternal, itu ada capital expenditure, net income after tax, utang jangka pendek, jangka panjang. Di antara itu ada nama intrinsic value discount, itulah yang disebut margin of safety. Kemudian ada saham yang beredar, dividen, ekuitas, net current asset. Nah, kalau Anda isi semuanya, Anda akan menemukan nilai wajar tertinggi dan terendah. Untuk closing price dan volume tentu tidak ada karena Anda belum listing. Oke, kita masuk. Saham AALI. Tadi kan, saham ini ada downside-nya. Ini kan bisa dicek begini nih. Ini aplikasi free untuk melihat. Nah, ini sudah terupdate ya. Laporan Q4 2020. Revenue growth-nya 3,63, government bond-nya 6,72, capital expenditure, dan lain-lain data-data itu. Anda bisa cek ke laporan keuangan di BEJ apakah angkanya benar. Insya Allah angkanya benar kecuali ada typo error. Nah, kemudian fitur apa lagi? Ada market capitalization, ada rasio-rasio keuangan seperti return on equity, debt to equity, profit margin, gross profit margin, price earning ratio, working capital ratio, return on asset, dan dividend yield. Nah, ini terkait sama laporan keuangan terakhir. Ini otomatis diupdate setiap hari. Kalau yang jelas setiap hari berubah itu adalah government bond yield, revenue average to growth average umumnya tidak berubah, tapi akan kita update secara berkala. Market cap jelas berubah tiap hari. Komponen-komponen di sini tidak berubah kecuali ada corporate action, itu langsung bisa terupdate otomatis karena Bursa Efek akan mengeluarkan data yang up to date. Misalnya ada stock split, ada cash dividend, ada right issue, dan lain sebagainya. Itu tercermin kepada jumlah saham yang beredar. Sehingga tentunya kalau dibagi dalam konteks ini, umumnya kan orang bicara yang umum tuh earning per share, EPS. Nah, EPS-nya pasti berubah. Earning kan relatif laporan keuangannya per 3 bulan. Nah, kalau ini juga mempengaruhi karena di dalam rumus yang Anda lihat di depan layar bahwa ada gabungan daripada free cash flow dan surplus deficit balance sheet itu akan menghasilkan nilai wajar tertinggi dan terendah, tentunya free cash flow per share dan surplus deficit neraca per share. Jadi jumlah saham beredar itu sangat-sangat signifikan pengaruhnya. Oke. Kemudian ada beberapa. Nah, ini sebelum ini saya ingin membahas ini. Kondisi pasar dunia tuh seperti ini sebetulnya. Tidak hanya di Indonesia saja. 10% jumlah pemainnya. Yang disebut real investor hanya 10% jumlahnya. Kalau jumlah investor itu 1 juta, jumlah investornya ya hanya 10.000, hanya 100.000. Real investor adalah investor institusional
investor kelas kakap atau yang banyak disebut investor bandar. Karena mereka yang menggerakkan pasar. Mereka itu menguasai setengah dari perputaran uang di pasar modal. Sisanya siapa pemainnya? Adalah yang kita sebut spekulan. Atau retail investor lah. Mungkin spekulan nggak semua. Yang ada di 90% itu adalah semua spekulan. Tetapi di antara itu ada investor yang beneran tapi masih sifatnya pribadi atau individu atau retail investor. Apa yang dilakukan pemain pasar modal? Tentunya mereka melakukan analisa. Analisa sebetulnya cuma dua, fundamental dan teknikal. Teknikal ini sangat populer. Mungkin 90% pemain di dunia itu pakai teknikal. Disesuaikan dengan 90% yang retail investor. Teknikal itu ada yang profesional, ada yang amatir. Rata-rata retail investor itu amatir. Profesional itu ya mereka itu punya cara-cara yang sangat-sangat komprehensif lah. Fundamental juga gitu. Ada yang umum, yang datanya terbatas, yaitu seperti data-data EBITDA. Nah, sedangkan yang dipakai easy stock itu stock valuation calculator yang komprehensif. Di dalam rumus tadi sudah dijelaskan. Dan ada fundamental yang bersifat kualitatif, yang itu susah menemukan output daripada nilai wajarnya. Kemudian ada yang menggabungkan fundamental teknikal. Dan kami di sini menyarankan bagi pemain-pemain yang sudah paham sekali sama analisa teknikal, Anda bisa memakai easy stock ini sebagai alat kontrol nilai wajarnya. Karena mungkin Anda pernah masuk ke saham Bumi Resources di sini ya. Bumi Resources. Oke, kita klik Bumi di sini. Bumi Resources. Bumi ini kalau kita lihat valuasinya, coba kita lihat valuasinya. Negatif. Kenapa negatif? Ya karena ini kita bandingkan aja nih. Free cash flow dia cuma 193 miliar. Hutangnya dia, jangka pendeknya aja, itu 19 triliun. Net current assetnya cuma 4,2 triliun. Berarti defisit luar biasa. Free cash flow tidak besar. Bukan sampai 1 triliun mas, cuma sekitar kurang dari 200 miliar. Udah pasti nilainya negatif. Oke. Saya kembalikan, apakah Anda mau invest di saham Bumi yang selama sekian tahun itu volume flat di angka 50, nilai terendah, tiba-tiba naik dari 150, Anda beli di level 100. Sekarang udah balik ke 50 lagi. Artinya, bisa aja Anda mengikuti tren di sini. Di sini Anda waktu bergerak dari 50, antara 50 sampai 80 lah. Anda tetap mau berpartisipasi di situ. Anda tahu nilai wajarnya adalah tidak bisa dinilai, artinya di bawah 50 perak. Kalau Anda tahu nilai wajar ya tentu Anda berhati-hati. Tidak menaruh uang Anda semuanya di sana. Anda tidak berspekulasi. Anda boleh menginvestasikan saham-saham seperti ini, tapi ada batasannya. Sehingga Anda tidak tercebur semuanya di satu saham. Nah, itulah kegunaan daripada easy stock yang bisa Anda gunakan sebagai alat ukur atau kontrol daripada investasi Anda. Nah, kita lihat ALI lagi. Fitur yang free apa ya di situ? Nah, selain data-data keuangan, ada historical chart. Nah, 1 minggu, 2 minggu, membandingkan ketiga komponen. Nilai wajar tertinggi, nilai wajar terendah, dan harganya. Anda bisa bandingkan di situ. Oke. Ada yang free lagi, company profile, udah wajar lah ini. Tidak terlalu banyak, industrinya apa, dan sebagainya. Dan ada lagi video profile.
Video profile ini adalah video yang ada di YouTube kalau Anda ingin tahu profil dari suatu perusahaan. Oke. Sekarang kita lihat lagi ada fitur apa lagi di situ. Di situ ada fitur forecast simulator. Cuma yang di sini forecast simulatornya adalah premium apps. Anda harus beli. Anda harus beli di sini, biayanya 150.000 per bulan. Sama seperti yang Anda temukan di depan. Sekarang kita coba rubah. Saya mau salesnya karena salesnya itu CPO-nya naik, saya minta 11%. Oke. Government bond-nya itu saya bikin 6 aja. Oke, ini kan ini terlalu tinggi kali ya. Jangan. Kita bikin 8 government bond-nya. Tapi kita pengen pertumbuhannya 11. Ini kan tadi terlihat ya. Nilai wajarnya itu 15.000, nilai wajar tertinggi, terendahnya 7.000. Setelah kita rubah apa yang terjadi di sini? Berapa nilai wajar? Nah, kita rubahkan growth-nya jadi 11, government 8. Ternyata berubah. Nilai intrinsic value terendahnya itu 13.000, tertingginya 20.000. Nah, itu Anda bisa mengexercise dengan parameter-parameter. Tentunya Anda punya pertimbangan sendiri, terutama apabila suatu emiten yang belum keluar laporan keuangannya. Anda bisa memasukkan di situ apabila Anda memang mempunyai informasi itu, atau Anda mempunyai prediksi yang berbeda. Karena easy stock ini secara default itu kita hanya memasukkan data-data real yang ada. Kita melakukan proyeksi adalah proyeksi dengan teori discounted cash flow. Selebihnya kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya memasukkan komponen average industry growth. Oke. Kemudian apa lagi sih yang ada fitur premium apps? Nah, kita keluar dulu. Oke. Ada namanya best stock selection. Oke. Kita mau milih, ini ada beberapa nih. Under value, over value, berdasarkan dividen, sortingnya ya, price rank, volume rank, ada stock price-nya berapa, rasio-rasionya ada berapa di situ. Nah, Anda bisa pilih, Anda bisa bergerakan ini, dividend yield. Ini revenue growth, kita nggak mau lah growth yang 0. Kita growth-nya yang ya 4%. Return on equity-nya kita cari yang katakan di 3%. Debt equity-nya nggak mau negatif, 1 aja. Profit margin-nya kita mau yang 2%. Gross margin-nya itu yang katakan 7%. Terus kita mau cari di agriculture. Yang keluar apa? Ini, sahamnya cuma 2 yang masuk kategori itu. Berarti either emang growth-nya itu pada rendah. Ini kan kita tadi pakai ini kan tuh gross marginnya mungkin banyak yang negatif, atau return on equity 3, return on equity-nya 0 lah gitu. Nah, 0, debt equity-nya biarlah 1 nggak apa-apa. Growth-nya itu jangan 4, tapi growth-nya segini aja. Oke, kita filter apa? Kan banyak yang keluar lagi. Nah, tapi di sini equity profit margin bisa aja di sini agriculture.
Ya kita lihat aja, coba kita lihat. Ini mau default, kita lihat nih. Dia berapa sih ininya? Kenapa ALI nggak ada di situ? ROI-nya berapa? Ya, itu kan debt equity-nya kurang dari 1. Return equity cuma 4. Nah, kita bisa. Oke. Anda bisa mengeksersis sendiri. Kebetulan eh, aplikasi ini free download. Anda bisa mencoba-coba dulu fitur-fitur yang free sebelum Anda masuk kepada aplikasi berbayar. Baik, untuk sekian